Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Sofi. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan kalian tentang materi IPA. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada materi IPA kali ini, kalian tahu nggak sih pelajaran apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Mungkin ada yang sudah tahu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Sebelum kakak menjelaskan tentang lebih dalam apa sih siklus hidup itu, kalian tuh harus memahami terlebih dahulu definisi dari siklus hidup. Siklus hidup merupakan serangkaian perubahan perkembangan organisme dari lahir sampai dia meninggal. Nah, selama mereka mengalami siklus hidup tersebut atau makhluk hidup masih mengalami siklus hidup tersebut, maka makhluk hidup tersebut tidak akan punah. Semua makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Makhluk hidup yang mengalami siklus hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas semua makhluk hidup yang mengalami siklus hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pertumbuhan pada manusia atau siklus hidup manusia. Nah, siklus hidup pada manusia ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan sebelum kelahiran dan yang kedua adalah tahapan sesudah kelahiran. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tahapan manusia setelah kelahiran, kita akan membahas terlebih dahulu sebelum kita dilahirkan. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita dilahirkan, kita adalah berbentuk zigot, yang mana zigot itu akan berkembang menjadi morula, kemudian blastula, yang kemudian berkembang menjadi glastula, dan yang kemudian akan berkembang menjadi janin atau embrio kurang dari 40 hari. Nah, setelah itu, setelah kita menjadi janin, kita akan dilahirkan oleh ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita akan melalui tahap setelah kelahiran, yaitu kita akan menjadi balita pada usia 0 sampai 5 tahun, kemudian kita menjadi anak-anak pada usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian dari anak-anak kita akan beranjak menjadi remaja nih ke adik-adik, yang mana kita akan menginjak usia 11 sampai 18 tahun. Nah, dari remaja ini kita akan berkembang lagi nih menjadi dewasa muda yang sekitar umur 19 sampai 29 tahun. Kemudian dari dewasa muda kita akan beranjak lagi ke dewasa, yang mana berumur 30 sampai 60 tahun. Nah, setelah itu, setelah kita sudah 60 tahun ke atas, kita sudah memasuki tahap lansia. Nah, itu tadi adalah perkembangan yang dilalui manusia dari lahir sampai meninggal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup yang dialami oleh hewan. Hewan mengalami siklus hidup yang dibagi menjadi dua, yaitu mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini adalah hewan yang dari lahir atau dari menetas tubuhnya itu sama seperti induknya, seperti ayam dan kucing. Ketika kalian melihat ayam atau kucing, kalian pasti tahu kecilnya ayam dan kecilnya kucing itu pasti sama ketika mereka akan dewasa. Nah, berarti mereka tidak mengalami metamorfosis, karena mereka hanya berubah ukurannya saja tanpa berubah bentuk tubuhnya. Nah, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis ini, bentuk tubuh dari kecil atau dari mereka menetas itu pasti berbeda ketika mereka dewasa. Karena metamorfosis ini dibagi dua, maka di sini kakak akan menjelaskan metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna itu adalah tahapan dari hewan tersebut lahir sampai mereka dewasa, bentuk tubuh mereka atau bentuk mereka ketika kecil dan ketika sudah dewasa itu akan berubah dan tidak sesuai dengan induknya atau tidak sama dengan induknya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini adalah kupu-kupu. Bisa kalian lihat, kupu-kupu ini awalnya dari telur, kemudian menjadi ulat,
yang kemudian ulat tersebut menjadi kepompong, yang kemudian kepompong tersebut akan mekar menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda itu akan menjadi kupu-kupu dewasa yang siap terbang dan yang memiliki sayap yang indah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu adalah hewan muda yang dari lahir itu sama seperti induknya, tetapi ada salah satu bagian atau bagian tubuh mereka yang belum terbentuk seperti sayap. Nah, contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang dan kecoa. Bisa kita lihat dari gambar. Belalang ini bertelur, kemudian telur ini akan menjadi nimfa atau belalang yang muda atau belalang yang seperti bayi, kemudian akan menjadi belalang muda, kemudian akan menjadi belalang dewasa, dan kemudian akan melahirkan kembali. Nah, begitu pula dengan kecoa. Kecoa ini awalnya bertelur, kemudian menjadi nimfa, menjadi kecoa muda, dan kemudian menjadi kecoa dewasa, dan melahirkan lagi, dan begitu pula seterusnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang siklus hidup pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, biasanya tumbuhan ini berawal dari biji-bijian yang kemudian tumbuh menjadi tunas muda, kemudian menjadi tunas dewasa, dan kemudian menjadi pohon yang kokoh yang mempunyai buah dan daun. Nah, kemudian buah tersebut mempunyai biji. Nah, biji tadi akan mengalami siklus sama seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, dari sini semoga kalian paham dengan penjelasan kakak. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak atau bisa diskusi langsung ke grup ya adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.